termasuk attitude. Kalau kita orang kantor biasa aja butuh orang jujur. Gimana kalau seniman yang diberikan kebebasan total itu selektivitas kejujurannya rawan banget. Akhir-akhir ini banyak yang tidak mengerti tapi memakai nama beliau. Untuk menjadi seniman seharusnya melalui realisme terlebih dahulu, baru ke yang lain-lain. Apa bedanya kurator dengan tukang goreng? Tadi Anda punya kesan tertentu pada awal-awal di Sanggar, dan terus kemudian Anda mendapatkan kenyataan yang berbeda nih, bahkan dengan tuntutan-tuntutan yang dalam beberapa hal sama kerasnya atau mungkin jauh lebih keras daripada dunia militer misalnya gitu ya, disiplin, attitude-nya juga harus benar dan seterusnya misalnya gitu. Apa kemudian yang terjadi pada pribadi Ibor dulu nih sebelum saya bertanya tentang ayah ini ya? Karena yang kita tahu tentang kehidupan seniman itu kan hanya lebih pada karya keseniannya. Kita tahu bahwa Sunarto PR adalah pendiri Sanggar Bambu. Kita tahu Sunarto PR adalah the king of realism misalnya gitu ya. Tapi di balik itu semua bagaimana hal itu bisa dilahirkan, itu bukan main-main gitu. Sebuah perjuangan, sebuah perjuangan intelektual, fisik, mental, tidak yang gampang mengeluh. Yang ayah saya itu juga, beliau juga bergeril ya, berperang. Oh ya? Ya. Tahun berapa itu ya? Pasca kemerdekaan. Oh ya, 46 49 ya. Antara 46 49 ya. Kelas Belanda kembali. Bawa senjata gitu ya. Kemudian ketika bekerja melukis, bekerja proyek seni, itu juga sama berjuangnya, ya nggak tidur, lembur, itu kerja. Bukan yang seenaknya gitu. Sunarto PR itu seniman full. Seniman full. Tidak bekerja sebagai guru, dosen, pengajar atau bekerja di. Sempat diundang untuk jadi dosen di IKJ. Tapi nampaknya juga bukan yang tetap, hanya karena mungkin IKJ ngelihat. Ya. Seniman bebas. Seniman bebas. Bisa hidup dari itu nggak? Bisa hidup. Beliau mengerjakan monumen patung, melukis ke taman mini. Oh ya. Ya, proyek-proyek taman mini yang butuh patung-patung itu, yang mengerjakan beliau. Jadi kembali ke konsepnya Sanggar Bambu yang dibuat oleh Bapak itu ya dengan teman-temannya itu, mereka punya konsep komisariat untuk Sanggar itu, komisariat jiwa, nafas dan tubuh untuk menghidupi Sanggar itu. Jadi komisariat jiwa itu adalah rohnya, di situ yang akan bergerak tentang pendidikan dan sebagainya. Kemudian komisariat tubuh itu pergerakannya, dan komisariat nafas itu untuk mencari penghidupannya. Jadi proyek-proyeknya apa-apa sehingga ada income kan. Jadi mandiri, enggak tergantung kita harus kerja di mana. Justru menciptakan pekerjaan di Sanggar itu sendiri.
menciptakan pekerjaan untuk sebagiannya menghidupi sanggar itu. Iya. Kemandirian itu penting. Penting lah. Seniman mau hidup bagaimana? Kalau tidak mandiri dengan Kan bisa minta bantuan pemerintah. Nggak gentle banget ya. nggak jantan banget buat ayah saya itu ya. Tidak, untuk ayah tidak. Mandiri artinya ya bertanggung jawab atas pilihannya ya. Iya. Justru kita bisa membentuk dan menghidupi banyak orang. Harusnya begitu, dan Sanggar Bambu seperti itu. Sanggar Bambu seperti itu saat dipegang oleh mereka. Ya. Itu kan mereka cari proyek, cari pekerjaan, artinya apa yang bisa dikerjakan? Jadi ada komisariat Jakarta atau gimana nih? Ya. Sanggar Bambu komisariat Jakarta. Komisariat Jakarta. Komisariat Nafas ditugaskan di kota Jakarta karena Jakarta kan kota bisnis, kota perdagangan. Sorry, kita ulangi lagi ya. Komisariat Jiwa ada di Jogja. Itu adalah apa nih? Pendidikan. Untuk menempa menjadi seniman. Pendidikan untuk menempa menjadi seniman. Kemudian yang kedua, Komisariat Tubuh itu pergerakan, apresiasi. Kita bikin pameran, bikin apa ke seluruh Indonesia. Tubuh kita ada di mana-mana. Untuk menunjukkan kayak marketing atau promosi gitu. Bukannya? Bisa begitu. Jiwa, tubuh, nafas. Oke. Yang nafas ini adalah itu yang untuk proyek-proyek, untuk income, untuk supaya kita hidup. Oke. Nah, yang kita kerjakan yang yang harus ada income, ada apa yang untuk menghidupi. Jadi kita harus berbayar memang. Ya, untuk apa? Memperpanjang nafas, ada komisariat nafas yang ditugaskan di Jakarta karena pada waktu itu Jakarta adalah pusat perputaran ekonomi dan macam-macam gitulah ya. Mengerjakan proyek-proyek patung dan sebagainya, dapat income untuk menghidupi bukan diri sendiri saja, tapi ya yang mengerjakan juga orang sanggar, kan artinya itu juga bekerja lah orang-orang sanggar seniman. Itu salah satu konsep dari Pak Narto ya. Ya. Nah kalau seniman nganggur gimana dong? Kan gitu. Jadi seniman di Sanggar Bambu harus bekerja dan itu butuh kualitas. Oleh karena itu rekrutmen itu tadi. Termasuk attitude. Kalau kita orang kantor biasa aja butuh orang jujur. Gimana kalau seniman yang diberikan kebebasan total itu selektivitas kejujurannya rawan banget gitu. Dan untuk itu magangnya bisa 2-3 tahun. Ya. Sekarang mungkin nggak betah ya. Gimana mendingan kuliah itu sudah dapat berapa semester tuh? Ya oke. Kita dapetin ya pelajaran dari Sunarto PR tentang jiwa, tubuh dan nafas. Yang kadang-kadang ya kita tahu lah seniman itu kan yang dikatakan Radul, Bohemian dan seterusnya, yang bisa AB macam-macam gitu kan. Karena kadang-kadang sering ada semacam apologi. Ya seniman itu jangan ngomong duit. Gitu. Kalau seniman jangan ngomong duit. Kalau kamu mau ngomong duit, kamu jadi pedagang atau kamu jadi pelacur misalnya gitu. Kan para idealis kadang-kadang gitu, Pak. Nah ini kan sesuatu yang dia konsepkan nih, dikonsepkan apa tadi yang dibagi-bagi kayak semacam organ tubuh manusia, ada jiwa, ada tubuh, ada nafas. Nah itu kan nggak banyak seniman yang punya kesadaran tentang itu kan? Iya, karena realistis aja ya. Sunarto PR itu realistis aja hidupnya. Idealis, oke, idealis silakan masing-masing secara individu. Tapi lu bertanggung jawab nggak dengan hidup lu sendiri? Kan gitu. Ya. Emang seniman itu sesuatu yang apa ya Mbak? Susah apa ya? Ya aneh, susah diprediksi atau apa gitu ya? Itu saya pikir karena pencapaian
intelektual. Saya pikir kalau itu sih nggak juga lebih karena pencapaian intelektual ya. Ya, Karena kan kadang-kadang kan wah ini kan karya seni, nggak bisa ditanya. Itu kan pusing saya kalau nanya gitu, nggak bisa diuraikan. Seharusnya bisa. Terus? Seharusnya bisa. Ya. Karena seni itu juga logika. Ya. Tapi kembali kepada intelektual. Ketika kita sanggup menguraikannya secara artistik, nah itulah. Itu juga sebetulnya terjadi di semua profesi. Ya. Ahli apapun kalau nggak bisa menjelaskan ya, kemudian berbungkus aja gitu loh. Oleh karena itu ya tetap harus cerdas, itu harus. Untuk cerdas gimana, Mbak? Cerdas, untuk cerdas belajar dong. Gampang aja. Belajar masuk di jiwa tadi ya. Iya, belajar dong banyak. Sekarang ayah saya untuk ingin anaknya juga bisa berpikir, dia tuh juga beli buku-buku yang banyak buat saya. Dan saya tuh dicoki. Ya. Bukan yang dibiarkan. Ayah Anda keras ya pada Anda ya? Keras. Apa dia? Saya merasa beliau belum. Kalau saya nanya nih, sebagian hidup Anda sekarang ini berapa persen dari ayah Anda? Apanya maksudnya? Pengaruh. Bisa full ya. Full artinya gini, dengan kesadaran saya, ketika kemarin saya berpikir belum menemukan itu, ya saya ngapain sih gitu. Ya itu Bapak, saya kan nggak harus kayak gitu. Kan gitu kan. Bapak juga tidak pernah kamu harus seperti saya. Tapi saya juga tetap pada akhirnya mengakui pilihan beliau untuk saya tuh. Ya. Tapi kalau proses itu saya akui, saya merasa ayah benar prosesnya. Misalnya beliau beli buku untuk saya itu Bapak nggak pernah 1-2, 25 buku, 30 buku. Sebagai seniman yang banyak dapat proyek ya, itu secara ekonomi oke ya? Oke Bapak, secara ekonomi aja. Oleh karena itu makanya beliau kalau beliin saya buku udah 25 tuh, udah saya kayak gitu, 30 buku tuh. 1 becak Bapak tuh beliin buku saya. Itu di Jakarta atau di Jogja? Di Jogja. Kayak gitu Bapak. Ya. Meskipun beliau gagal sebagai biolog nih misalnya gitu ya, tapi toh kita bisa lihat di karya tugas akhirnya atau ya, saya tetap suka flora yang masih bisa nyelempit di situ ya. Ya. Dan saya kalau melukis juga sekitar tanaman, buah itu seneng saya. Organisme kecil-kecil, sel-sel tubuh yang dibesarkan. Pada waktu kecil dulu Anda punya memang punya kesenangan terhadap hal itu, tumbuhan, senang saya, dan punya buku-buku ya. Ya karena ayah memberikan buku itu beragam banget. Jadi dengan itu kan saya mana yang saya paling minat gitu. Walaupun semua saya baca. Bahwa jika Bapak itu seorang maestro, seorang tokoh, itu
memang harus dilestarikan, tapi dengan cara yang benar. Artinya seseorang juga harus mempelajari beliau dengan benar. Saya kira itu, karena kemudian akhir-akhir ini banyak yang tidak mengerti, tapi memakai nama beliau, itu jadi repot gitu. Kita semua sudah tahu pendiri Sangkar Bambu adalah ini dan seterusnya, dan beliau dalam dunia seni lukis kita tadi disebutkan sebagai apa? The King of Realism. Raja seni lukis yang Indonesia. The King Realism of Indonesia. Ya. Jadi dalam seni lukis nih ada macam-macam style, gaya lukisan, antara realisme itu. Nah, Sunarto PR itu adalah, kita nanti bisa lihat karya-karyanya, karya-karya beliau bagaimana yang disebut realisme itu. Tapi yang mana nih karya-karya Sunarto PR itu, di mana kita bisa melihatnya lebih jauh, bagaimana mengapresiasi, menikmati karya-karya Sunarto PR ini dalam berbagai bentuknya, dalam hal pemikiran, dalam hal karya-karya kreatifnya. Sementara generasi sekarang nih Mbak, nggak ngerti tuh Sunarto PR. Gimana nih Mbak? Galeri Nasional itu kan menyimpan karya-karya tokoh-tokoh lukis seni rupawan. Ada di sana. Oke. Ada di sana. Kemudian Sangkar Bambu beberapa menyimpan. Ya. Kalau di Galeri Nasional tersimpan karyanya, berarti diakui ya secara nasional ya, dengan kurasi yang oke, kita bisa percaya. Ya. Oke. Ya. Apa sih istimewanya selain pemikiran-pemikiran tadi, kalau Anda, karena Anda bukan hanya sekedar anak, tapi kan juga Anda punya latar belakang pendidikan kesenian, dan Anda juga in between bisa berjarak lah misalnya dengan faktor objektif subjektif. Ya, apa ya? Kalau kita ngomong tentang The King of Realism, Indonesia tadi, itu karena sulit ya, belajar realisme itu sulit, sangat sulit, butuh kebiasaan, ketekunan yang benar-benar kerja keras, ketelitian, kepekaan, full sebagai manusia utuh, yang plus, yang punya pengamatan plus untuk itu. Jadi kalau beliau membuat monumen pahlawan Ahmad Yani, beliau membuat Ahmad Yani, Jenderal Ahmad Yani. Itu coba kalau tidak menguasai itu ya, itu anatominya juga nggak benar, ekspresinya juga jadi nggak benar, kemudian wajah nggak mirip, ya. Jadi tadi yang dimaksudkan realisme tadi dalam seni rupa ya, konteksnya seni rupa ya, artinya seni lukis dan juga seni patung gitu. Ya. Kalau seni rupa itu otomatis lukis atau patung itu seni murni. Ya, itu dua itu. Bisa. Kalau itu dalam bentuk lukisan juga sama. Wajah mirip, postur tubuh benar dan sebagainya, itu akan, kalau semua secara fisik itu detail juga ditangkap dengan benar, itu akan muncul karakter figur itu. Jadi kalau beliau jenderal, seorang jenderal, kejenderalannya ini nggak muncul. Gitu. Selain detail tentang ketelitian, artinya juga dituntut kesabaran ya. Luar biasa. Kan kalau tidak sabar jadinya kayak Avandi. Yang terus larinya ke
apa yang disebutnya ekspresionis gitu kan? Kan berangkatnya kan juga dari realis kan? Ya. Ya tapi kan kemudian karena apalah saya nggak ngerti luapan jiwanya atau emosinya, jadi ekspresionis itu jadi beda lagi. Ntar jenderalnya jadi mencong-mencong kan gitu. Ya sebagai ekspresi seni, tapi artinya maksud saya, Avandi kan juga berangkat juga dari realis juga ya. Tetapi dalam perkembangannya, ya mungkin karena apa ya kreativitasnya meletup-letup atau apa, terus kemudian kuas tidak cukup mewakili gejolak sementara kalau tadi dikatakan harus mirip betul-betul ya, namanya juga realis ya, harus mirip gitu, itu kan bukan hanya ketelitian tapi kesabaran yang luar biasa. Dan sebetulnya ini adalah untuk menjadi seniman seharusnya melalui realisme terlebih dahulu baru ke yang lain-lain. Saya juga melalui realisme. Ketika kita sudah lepas dari realisme, itu kita menguasai realisme ya. Kemudian kita mengekspresikan sesuatu di luar realisme. Anatominya itu tetap kita kuasai. Jadi kalau kita bikin abstrak, katakan abstrak, itu sebetulnya akurasinya dari mata artistik, akademis, mata seorang seniman itu nanti akan juga kepada penilaian, valuer, dan itu seharusnya akan mengarah kepada yang benar, yang salah, yang baik, yang buruk. Itu sebetulnya tetap ada terukur di seni, nggak yang benar-benar. Mbak, tapi kalau fine art nih, kita ngomong fine art, seni murni, apalagi seni kontemporer gitu kan nggak ada ukuran-ukuran gitu. Ada dong. Lalu apa gunanya? Itu ada yang ini orang awam ya. Saya juga orang awam. Kita kan nggak ngerti nih lukisan siapa nih di Binal di Jogja yang cuma kanvasnya ukuran 40-50 hitam putih gitu ya, cuma gambarnya nggak jelas, anak kecil pun bisa. Itu harganya 4 miliar. Gimana nih? Itu dia. Kita harus menjelaskan itu. Itu dia. Mata seorang kurator seni artistik yang sudah melalui proses baik akademi maupun jam terbangnya seorang seniman, itu akan bisa lihat goresan yang sama itu dari seorang yang maestro seni dengan yang bukan. Kemudian apakah ini harganya akan jadi jangan sampai terbohongi oleh hal itu seharusnya gitu. Kalau orang awam berarti bisa dibohong dengan gampang, dibohongin dong. Gampang banget. Karena nggak tahu ukuran-ukuran gitu. Iya, gampang banget. Itu gunanya seorang kurator. Apa bedanya kurator dengan tukang goreng? Saya nggak ahli tanaman gelombang cinta nih. Setengah jam yang lalu terjadi transaksi ini sebetulnya cuma sekian ratus ribu. Terus kemudian menjadi 5 juta, 6 juta, 10 juta dan sebagainya karena digoreng kurator tadi. Bukan kurator, sorry. Digoreng oleh calo. Ya, itu kan dunia yang berbeda. Itu dunia yang berbeda. Dan kita kayak Sunarto PR dan Salam Bambu tidak menggeluti dunia itu. Kami menggeluti dunia yang memang terukur, yang memang kita itu berbuat sesuatu itu dengan jiwa, dengan perjuangan, dengan sesuatu nilai-nilai keluhuran, yang itu arahnya semua akan kepada spiritualitas. Kok religius banget ya? Pada akhirnya ke sana. Sunarto PR begitu itu. Sunarto PR begitu. Itu laku nggak di zaman sekarang? Tergantung. Enggak, sekarang itu pemikiran yang aneh gitu loh. Mbak Ibor ini penikmat medsos tidak? Mau IG kayak mau Facebook kayak mau apa? Iya, Facebook penikmat saya kan?
Anda tahu istilah metaverse Ya. yang sekarang muncul itu? Anda tahu yang namanya Sultan Ghazali, anak muda Semarang, mahasiswa yang tiap hari nongkrong di depan komputer, terus tiap nongkrong dia potret itu dengan lensa di laptop. Terus kemudian foto-foto tadi ada dari 2017 sampai dengan sekarang 2021. Jumlahnya ratusan gitu ya. Dia jual di NFT. NFT itu aku nggak ngerti platform apa lagi gitu di dunia maya itu. Itu dijual dan itu laku. Sekarang bukan hanya miliar tapi triliun. Padahal itu cuma wajah potret dia doang gitu ya. Menurutku sih dengan lukisan realisnya Sunarto PR lebih bagus dan karyanya Sunarto PR. Bang, itu fotonya lensa kamera di laptop kan juga nggak bagus-bagus amat nih misalnya. Cahayanya misalnya ya. Tapi bisa laku keras ya. Bisa laku tinggi banget. Gimana melihat fenomena ini? Aku juga nggak ngerti. aku juga karena saya tidak juga menggeluti itu ya. Sesuatu karena yang saya dapatkan itu selalu sesuatu yang filosofis ya. Sesuatu yang berproses. Yang filosofis. Yang setiap step, setiap gores di dalam melukis, berkarya itu ada tanggung jawab spiritualnya gitu. Itu ajaran Sunarto PR? Ya. Apa maksud beliau untuk itu? Agar apa? Ya, agar kita tidak lepas tanggung jawab apa yang kita lakukan. Seniman harus bertanggung jawab ya.